adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Hami Al-Garnati. Tempat dan tanggal lahir beliau tidak ada dalam catatan sejarah, namun pendapat yang paling kuat memilih beliau dilahirkan pada sekitar tahun 730 Hijriah dan meninggal pada tahun 790 Hijriah. Pada tahun 1247 Masehi, keluarga Imam Shatibi hijrah dari Sativa ke Granada karena kota Sativa berhasil ditaklukkan oleh Raja Spanyol Urakan setelah peperangan yang berkecamuk semenjak tahun 1239 Hijriah. Pada masa Imam Shatibi hidup, Granada di bawah pemerintahan dinasti Bani Ahmar, keturunan Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Ansor. Al-Shatibi mengembangkan potensi ilmunya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya, seperti kepada Yahya ibnu Asim. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya tentang pemikiran ekonomi dan wawasan Al-Shatibi. Akan saya jelaskan mengenai pandangan beliau terhadap bidang-bidang ekonomi. Nah, sebelum lanjut, nanti untuk hal-hal yang mau saya bahas di sini yaitu mengenai dua objek ya. Yang pertama objek kepemilikan, nah yang kedua objek mengenai tentang pajak. Baik, untuk yang pertama objek kepemilikan, menurut Asy-Syatibi pada dasarnya beliau mengakui hak milik individu. Namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya atau sumber daya alam yang dapat menguasai hajat orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah hak milik individu setiap orang dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh seseorang pun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu yang pertama, air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan seperti air sungai, dan yang kedua, air yang bisa dijadikan sebagai objek kepemilikan, yaitu contohnya air yang sudah kita beli, seperti contoh air galon dan air mineral yang lainnya yang ada di kemasan itu bisa menjadi hak milik kita. Tapi kalau air sungai itu karena memenuhi hajat orang banyak, itu tidak bisa kita klaim sebagai milik kita pribadi atau perseorangan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai tentang pajak. Dalam pandangan Asy-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari hubungan kemaslahatan atau kepentingan umum. Jadi dalam kutipan pendapat para pendahulu dari beliau, yaitu seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Faraq, itu menyatakan bahwasanya pemeliharaan kepentingan umum secara esensial itu adalah merupakan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri. Nah, di sini mengapa dialihkan ke pajak? Karena apabila masyarakat itu merasa keberatan untuk memenuhi tanggung jawabnya secara pribadi sendiri-sendiri, maka pihak pemerintah memudahkan, yaitu melalui pemungutan pajak. Nah, pemungutan pajak yang dimaksud di sini adalah bukan suatu hal yang menunjukkan justru menyulitkan dan membebani masyarakat, tidak, tetapi justru pajak ini harus ada kemaslahatan. Jadi pajak ini harus ada kemaslahatan untuk umum dan untuk kepentingan masyarakat secara bersama. Jadi itu tadi penjelasan dari saya mengenai bidang ekonomi menurut pandangan Asy-Syatibi, yaitu ada kepemilikan, mengenai kepemilikan yang bisa dikatakan individu dan kepentingan secara umum atau masyarakat. Yang kedua yaitu pajak, yaitu suatu hal yang merupakan kewajiban masyarakat kepada pemerintah atau secara bersama dengan cara melakukan perpajakan yang tidak membebani satu orang dengan orang yang lainnya. Terus saya akan menjelaskan tentang wawasan Al-Shatibi. Nah, wawasan Al-Shatibi di sini tuh dia mengungkapkan bahwasanya pemaparan konsep maqasid al-syariah. Nah, maksudnya maqasid al-syariah di sini tuh terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu untuk memperhatikan kesejahteraan mereka. Nah, di dalam konsep Al-Shatibi di sini, di dalam penerapan syariah itu sangat dikemukakan beliau dikarenakan sangat mereferensi suatu usaha syariah. Al-Shatibi di sini juga akan menggunakan istilah, di antaranya yaitu istilah maslahah. Apa sih yang dimaksud maslahah? Nah, maslahah di sini tuh untuk menggambarkan tujuan syariah
aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan, yaitu seperti didefinisikan syariah. Nah, di dalam kewajiban ekonomi Al-Syatibi di sini tuh termasuk dalam pertukaran jasa maupun tentang kebutuhan produksi. Nah, dari kebutuhan produksi di sini tuh nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat di dalam pemenuhan kebutuhannya. Terus di dalam Al-Syatibi di sini tuh konsepnya dengan ranah keislaman, yaitu di dalam kewajiban ekonomi beliau memaparkan untuk memperoleh kebaikan. Nah, di dalam kebaikan di sini Al-Syatibi mengungkapkan bahwasanya harus kebaikan di dunia maupun di akhirat. Pemenuhan kebutuhan menurut Al-Syatibi di sini yaitu tujuannya untuk aktivitas ekonomi dengan tujuan kewajiban agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggambaran konsep Al-Syatibi. Dalam penggambaran konsep Al-Syatibi di sini kan tadi Al-Syatibi sudah menjelaskan wawasannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penggambaran motivasi. Dalam proses motivasi Al-Syatibi di sini tuh ada 3. Yang pertama, unsatisfied needs. Nah, maksudnya itu tuh apa sih? Nah, di dalam maksudnya ini tuh Al-Syatibi menggunakan prosesnya terlebih dahulu. Apabila kita itu melakukan motivasi kan harus mempunyai proses terlebih dahulu. Terus yang kedua itu goals. Apa sih yang dimaksud goals? Nah, goals di sini tuh ketekunan di dalam berusaha. Apabila itu kita sudah berproses dan prinsip kita itu seperti apa, lalu kita itu memberikan ketekunan agar di dalam konsep tersebut tidak adanya kehilangan ataupun kelunturan agar bisa tetap bertahan. Terus dari goals di sini langsung menuju ketiga, yaitu need satisfaction. Maksudnya itu apa? Nah, maksudnya itu yaitu memenuhi konsep hierarki kebutuhan manusia, yaitu apabila kita itu sudah melewati proses, terus kita itu bertekun akan proses tersebut, setelah itu kita akan bisa memenuhi konsep. Nah, maksudnya itu konsep kebutuhan kita sehari-hari dengan konsep hierarki. Setelah penggambaran motivasi tadi sudah saya jelaskan, maka Al-Syatibi juga mengemukakan yaitu pemenuhan kebutuhan. Nah, pemenuhan kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di dalam kebutuhan fisiologi di sini tuh kebutuhan atas dasar manusia, yaitu seperti contohnya makan dan minum. Terus yang kedua, kebutuhan keamanan, yaitu di dalam kebutuhan keamanan menurut Al-Syatibi di sini mencakup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik. Nah, maksudnya di sini tuh di dalam krisis ekonomi, misalnya kita itu ingin melakukan pertumbuhan ekonomi itu seperti apa, terus kita itu ingin memperbanyak dan meningkatkan pendapatan pertumbuhan ekonomi di sini tuh ada kebutuhan keamanan. Terus yang ketiga itu kebutuhan sosial. Maksudnya kebutuhan sosial di sini tuh kebutuhan akan cinta kasih sayang, yaitu terhadap keluarga maupun interaksi kepada orang lain. Yang keempat di sini tuh kebutuhan akan penghargaan, yaitu mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Dan yang kelima terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mencakup kebutuhan memperdayangkan kemampuan diri. Nah, dari nomor 4 sama 5 di sini tuh kalau nomor 4 akan penghargaan di sini pengakuan diri atas penghargaan yang dicapai. Nah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya Yan Andriani tentang kebutuhan fisiologis. Jadi langsung saja ya, dalam dunia manajemen kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow itu ada 5 cara. Nah, yang pertama itu pemenuhan kebutuhan fisiologis yang dapat diaplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, jadi pegawai yang bekerja di suatu perusahaan itu nanti akan diberikan upah atau gaji sebagai balas imbalan karena sudah memberikan totalitas bekerjanya di perusahaan dan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, di sini dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pegawai dalam perusahaan itu untuk pegawai itu bisa nyaman dalam bekerja. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pemenuhan kebutuhan keamanan itu dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman. Nah, di sini seperti kalau keamanan kerja itu nanti kayak ada asuransi ya. Jadi
nanti misal ada, ya ini tidak diharapkan oleh para pegawai, jadi ada misal ada musibah itu nanti kan pasti ada asuransi. Nah, yang selanjutnya ada tunjangan. Nah, biasanya itu kan ada tunjangan hari raya, waktu untuk hari raya itu ya, terus diberikan kepada pegawai. Nah, di sini selanjutnya ada lingkungan kerja yang aman. Nah, untuk mengantisipasi agar pegawai tidak mendapat musibah ataupun yang lain, jadi harus memberikan lingkungan yang aman bagi pegawai agar bisa bekerja dengan baik. Dan yang ketiga itu pemenuhan kebutuhan sosial dapat diaplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerjasama, stabilitas kelompok, dan kesempatan berinteraksi sosial. Dalam suatu perusahaan pastinya terdapat 1, 2, bahkan lebih pegawai. Kalau perusahaannya itu besar, pastinya itu akan berinteraksi antara satu pegawai dengan pegawai yang lainnya. Nah, di sini untuk mengakrabkan para pegawai itu, jadi tidak tidak individual gitu, jadi saling bekerja sama dalam bekerja gitu. Terus yang keempat itu ada pemenuhan kebutuhan akan penghargaan, itu dapat diaplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, signifikan aktivitas pekerjaan, dan pengakuan publik terhadap performance yang baik. Nah, di sini bisa dikatakan sebagai reward yang diberikan kepada pegawai karena pegawai tersebut mungkin sudah lama bekerja di perusahaan tersebut, ataupun dia emang pandai lihai dalam bekerja, jadi dia sebentuk perusahaan itu memberikan reward itu bentuk tanda terima kasih gitu kepada pegawai karena sudah bekerja dengan baik. Nah, yang terakhir itu yang kelima, pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri itu dapat diaplikasikan dalam hal pilihan dalam berkreativitas dan tantangan pekerjaan. Nah, di sini biasanya manajer itu akan memberikan pekerjaan atau tugas kepada pegawai, itu nantinya bagaimana sih pegawai tersebut akan menyelesaikan tugasnya. Biasanya kan manajer akan memberikan deadline ya. Nah, pegawai tersebut akan mengerjakan sesuai deadline atau bahkan molor gitu, ditunda-tunda. Kalau dia, misal saya sebagai manajer, terus teman saya itu jadi pegawai, saya berikan tugas kepada pegawai saya. Nah, saya deadline besok. Nah, biasanya itu kan tergantung di individu masing-masing. Biasanya nanti dia akan dikerjakan hari ini langsung selesai ataupun ditunda-tunda. Oke, selanjutnya 5 tingkatan tadi jika ditelaah lebih dalam itu sudah sepenuhnya terakomodasi dalam konsep maksud syariah atau tujuan-tujuan syariah. Bahkan konsep yang dikemukakan oleh Al-Syatibi itu mempunyai keunggulan komparatif yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dan elemen kebutuhan dasar manusia. Bisa dimaklumi bersama ya bahwa agama merupakan fitrah manusia dan penentuan kehidupan umat di dunia ini. Dalam perspektif Islam, berpikir pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan kewajiban dari agama. Manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara